15 tahun telah berlalu, namun kenangan pendakian di Gunung Rinjani tak akan pernah bisa dilupakan oleh Ade dan keenam rekannya. Pendakian yang seharusnya menjadi pengalaman menyenangkan justru berubah menjadi petaka. Dan bagi Ade, peristiwa itu meninggalkan kenangan dalam yang tak pernah benar-benar sembuh. Saya itu ngelihat saya lagi di ngajiin, Bang. Sama keluarga. Jadi saya di ngajiin, saya ngeliat di situ ada abang saya, terus yang abang ketiga ada situ, terus ibu saya, bapak saya, sama istri saya. Bagaimana tidak, ia sendiri nyaris kehilangan nyawa, sementara anak dalam kandungan istrinya dinyatakan telah tiada. Semua itu terjadi di luar batas nalar, dan pendakian Gunung Rinjani kala itu menjadi faktor utama dari petaka yang menimpanya. Padahal kita udah nyiapin nama tuh, udah nyiapin nama buat anak ya kan, nyiapin nama buat anak. Terus sama istri saya meriksa ke dokter, Bang, kontrol lah. Dia ke bidan menyatakan ini harus di USG 4 dimensi ke Cipto. Kata istri saya, kenapa memang? Kalau dari lihat sini ini tidak ada perkembangan si janinnya tersebut. Nggak ada perkembangan? Nggak ada perkembangan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke sob, di malam kali ini gue kembali menghadirkan narasumber lagi. Dan narasumber gue kali ini memiliki kejadian yang horor banget nih ketika pendakiannya ke Gunung Rinjani. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih gue sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Bang Ekek. Selamat malam Bang Mange. Namanya bener-bener Bang Ade jadi Ekek. Kenapa iya. Bang? Jadi memang itu nama rimba, Bang. Oh. Oke nih Bang, pendakian kala itu ya, kan sempet dramatis banget tuh Bang. Dan akhirnya mengubah segala dari kehidupan Bang Ekek sendiri. Memang beda nih Bang ya sama yang 2016 saya ceritain sama yang sekarang. Karena banyak pesan-pesan moral yang beliau berikan ke saya ya kan gitu. Oke. Jadi kayak kerusakan daripada orang-orang yang Tidak bertanggung jawab. mendaki ya kan gitu. Yang sebenarnya banyak dulu itu yang pada mendaki ke situ itu hanya untuk menghubungkan spiritual mereka. Oke. Bukan seperti sekarang kan. Kalau dulu itu mereka menghubungkan spiritual dengan Allah ya kan gitu. Oke, untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain jelas dan detail Bang ya tentang pengalaman pendakiannya di tahun 2010. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, dan share. Jangan lupa nyalakan loncengnya, agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kalian mempunyai cerita horor pendakian, bisa langsung aja nih, kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orukannya jika tidak siap. Oke, Bang Ekek, itu awal mula ceritanya seperti apa nih Bang? Gue penasaran nih untuk mendengarkannya di malam kali ini. Ya, makasih nih Bang Mange udah diundang ke sini ya kan. Ini pengalaman pendakian pada saat 2010 ke Rinjani ya Bang. Ini
Rinjani ini pertama kali gue naik nih 2010. Jadi 2010 ini kita berangkat ini ada Babe, Rabi, Belai, Den, terus sama istrinya nih. Jadi istrinya Teh Aji sama Teh Puji ya. Jadi ini ada 2 pasang pengantin baru, Bang. Oh, oke. Nah, ini ngedaki kita bawa mobil pribadi. Singkat cerita, Bang Mae, kami ini sampai di basecamp Senaru. Dari basecamp Senaru, kita langsung ngisi simaksi ya, semuanya. Biodata, tanpa porter kan, tanpa guide, itu langsung kita jalan menuju pos 1. Itu kondisi kan masih siang ya Bang, masih aman 1. Terus pos kedua, sampai di pos ketiga kita. Di pos ketiga ini sudah sore ya, jam 5-an. Jam 5-an itu kita istirahat di situ. Jadi yang mendaki itu hanya cuma 2 tenda Bang. Oh, di pos 3 itu? Iya, 1 orang Rusia, 1 saya. Oke. Pas begitu di pos 3 camp, besoknya itu kita mau ngelanjutin nggak Bang? Mau ke Pelawangan Senaru, ke Segara Anak, sampai ke Pelawangan Sembalun. Saya jalan duluan nih Bang, udah packing kan? Udah packing. Saya jalan duluan sama Teh Aji. Saya sama Teh Aji saya berdua. Yang lainnya masih di bawah. Udah jalan sekitar 15 menit Bang. Saya ngeliat ke belakang belum ada temen-temen. Saya turun lagi Bang. Ya kan Teh Aji saya tinggal, Teh Aji jangan mana-mana, diam di sini. Saya turun ke bawah. Begitu saya turun ke bawah, ternyata mereka lagi berdebat Bang. Ini Teh Puji dengan Den, ini suami istri kan, terus Rabi ya sama Babe ini lagi pada berdebat. Ternyata Teh Puji ini hamil Bang. Hamil, lagi hamil posisinya 1 bulan. Terus akhirnya saya bilang, terus Teh Puji gimana? Mau naik apa enggak? Iya Om, ini mabuk terus Om, kata dia gitu. Ya muntah-muntah lah apa semua. Wah ini kalau kayak gini nggak mungkin kan kita ngelanjutin perjalanan. Rabi ternyata dia habis diceritain sama porter. Bulan kemarin itu atau 1-2 bulan kemarin itu habis ada yang jatuh Bang, orang dari luar negeri. Terpeleset dari Pelawangan Senaru mau ke Segara Anak. Ya, terus dia mungkin dikasih tahu sama porter itu, kalau seandainya ragu, mending jangan begitu, karena ini jalurnya bahaya. Kemarin ada yang kecelakaan. Terus kalau sampai di sana itu, kalau kita ngelihat danaunya itu kecil, ya sempit, berarti umur kita pendek. Kalau ngelihat luas, umurnya panjang. Ya, mungkin karena Rabi ini juga dia nggak mau ambil resiko ya, karena akhirnya beliau pilih untuk turun Bang, nemenin daripada yang hamil ini. Jadi mereka ada Puji, Den, Blay, terus Rabi ini turun sama Teh Aji. Ya. Nah saya dengan Babe ini lanjutin naik. Semuanya tenda, keril yang besar-besar, semua dibawa, turun ke bawah. Jadi saya berdua sama Babe ini naik nggak pakai tenda Bang. Jadi saya cuma bawa playseat, ya. Tadinya mau bikin bipak aja Bang. Jadi playseat sama makanan untuk 2 kali makan. Nah,
sama bekal nih, bekal udah dimasak bang, saya dibawa. Akhirnya kita mutusin jalan berdua, mereka turun ke bawah via Senaru lagi. Saya berdua sama Babe ini lanjutin jalan bang. Sampai di Segara Anak, kita masih santai-santai itu sekitar jam 1-an siang ya. Selesai sholat kita di Segara Anak, saya sholat dulu di situ, sholat zuhur, terus mandi di air panas ya sebentar, bang. Mandi di air panas, lanjut kita ngelanjutin perjalanan bang. Nah salahnya saya dengan Babe ini karena mungkin terburu-buru, itu nggak bawa cadangan air bang. Saya nggak nyediain cadangan air. Nah, pikir saya kan dekat kan, karena saya nanya paling 2 jam bang sampai ke Pelawangan Sembalun. Pikir saya 2 jam mah nggak usah lah bawa air kan gitu. Nah, begitu jalan bang, jalan itu jam 3:30 ya, asar. Belum nyampe bang, udah kehausan, udah apa semua. Sampai saya ngomong nih ke Babe, ini kalau ada yang ngasih air, tanggap saudara nih, kan gitu bang. Soalnya karena udah saking gak ada air ya, udah haus banget. Terus saya bilang, tapi kita sholat dulu nih Be. Akhirnya saya sama Babe itu tayamum bang, sholat di tengah jalan, ya kan, sholat di tengah jalan. Udah selesai sholat, jalan 10 menit ketemu sama pendaki yang turun bang. Jalan ketemu sama pendaki yang turun, terus dia bawa air itu sekitar ada 4 botol bang. Jadi botol besar sama botol yang tanggung ya. Botol tanggungnya 1 dia bawa. Pokoknya dia diiketin lah di kanan kiri. Terus saya bilang, bang, maaf bang, mau nanya. Oh iya, mau ke Pelawangan Sembalun masih jauh nggak ya? Kata dia dikit lagi. Terus saya bilang, boleh nggak minta air? Ya, karena udah haus banget saya. Oh boleh, dikasih bang air 1 botol yang 600 ml lah. Oh. Dikasih air mineral itu, terus kata abangnya, udah dibawa aja airnya. Jadi buat abang aja udah dibawa. Saya tanya, abang dari mana? Saya dari Jawa Barat, kata dia gitu. Waktu itu saya lupa antara Bandung atau mana ya kan gitu, yang jelas Jawa Barat lah saya ingat ya. Terus saya tanya lagi, ini nanti kalau Pelawangan Sembalun jalannya lurus terus ini bang dari sini. Oh iya, nanti abang lurus terus dari sini, ikutin jalan, nanti akan ketemu Cagakan 2 bang. Abang jangan belok ke kiri. Nanti kan itu kan ada pohon cemara, patokan. Abang jangan ngambil ke arah pohon cemara itu, jangan. Abang ngambil ke kanan. Nanti abang naik terus itu posisinya. Oh begitu, Kang, kata saya. Iya, makasih banyak ya Kang ya, saya bilang gitu. Oh iya, ya udah. Jalan, saya jalan. Ternyata ketemu bang. Cagakan itu 2. Jadi memang kayak ada bekas jalanan bang. Jalan saya bang, naik ke atas. Dalam hati saya ini kok jalanan serem banget ya. Jadi naik terus bang itu, ngedaki terus. Kanan kiri nggak ada pohon kan. Akhirnya banyak itu pohon, ada yang tumbuh itu hanya pohon-pohon edelweiss ya. Ada pohon edelweiss, itu yang akhirnya buat campalan saya bang, buat pegangan. Buat pegangan, campalan itu. Pas udah mau sampai di Pelawangan Sembalun, saya kaget bang, udah jalanan setak. Alhamdulillahnya bang, itu ada orang mau buang sampah. Oke. Orang ada mau buang sampah, ngeliat saya kaget di situ. Lah, bang, abang ngapain di situ? Saya bilang, saya mau naik ke Pelawangan Sembalun. Mau ke atas ini. Ini lot mana? Abang salah jalan. Oh, oke. Salah jalan. Emang harusnya kemana bang?
Nah itu abang lihat nggak yang pohon cemara no, kata dia di ujung. Nah itu nanti muter bang, naik ke atas, baru nyampe ke sini. Ini mah nggak ada jalanan abang, kata dia gitu. Salah. Waduh, saya mikir ya, ini kalau saya turun lagi bang, naiknya aja susah bang. Yang ada jatuh kita, udah pasti jatuh itu ke bawah saya itu, ke jurang. Saya mikir lagi, ini gimana? Ya gua nggak tahu. Nah kebetulan alhamdulillah saya bang pakai kaos, waktu itu pakai kaos Gladi Posko bang. Nama mapala saya bang. Oke. Terus dia bilang, abang anak Bekasi ya? Mapal Bekasi? Iya. Dari Tapak Giri? Iya bang. Wah, ini nih ada teman-temannya nih. Ada anak Tapak Giri. Begitu, dipanggilin bang. Ternyata. Dan alhamdulillah itu ternyata senior saya bang, semua bang. Senior saya di situ semua. Akhirnya kan diledekin. Lu ngapain kayak di situ? Ini bang mau naik bang, gimana bang kan gitu. Gimana naik? Udah bang minta tolong, waktu itu kita minta webbing. Ada nggak webbing? Baru nanti sisanya saya sama teman saya nih. Terus lu mau panjat? Iya bang. Ini tas kita dulu nih, depek kita dulu nih, tolong pegangin. Akhirnya dinaikin depek dulu bang. Depek dinaikin. Nah, itu dinaikin, barang udah nyampe, baru saya manjat bang. Saya manjat ke pohon yang tadi, yang agak-agak L gitulah bang, agak melengkung. Nah ternyata itu kuat bang, pohonnya itu kan jaraknya dari yang saya itu sekitar 3 meter lah ya bang ya. Pohonnya itu ada di sekitar 1,5 meter ya, atau 2 meter lah gitu pohonnya itu. Saya panjat sedikit, langsung saya pegangan pohon bang. Begitu saya udah itu, baru teman saya raih nih tangannya buat naik ke situ juga, tapi tangan saya udah dipegangin nih. Antisipasi, maksudnya kalau jatuh. Iya, gitu, kalau merosot ya. Iya, kalau saya lepas kan kepegang gitu. Terus akhirnya naik ya bang, dibantuin. Alhamdulillah itu senior-senior saya masih baik ya kan. Itu sekitar ada Po Ico, terus ada sekitar 3-4 orang lah bang senior saya itu situ. Bang Gebes ya. Ditolongin pada saat itu sama beliau. Tolongin, alhamdulillah girang bang, sampai juga dalam arti. Terus malam itu kan pada masak bang, pada masak. Alhamdulillah saya disuruh ditidurinnya di luar bang, kagak di dalam tenda bang. Kagak diajak di dalam tenda sama senior saya. Kenapa? Saya berdua, nggak tahu dah itu dikerjain ya kan, dikerjain kita. Jadi saya berdua tidur di luar bang, tidur di luar. Temen ini kan udah kelaparan si Babe. Nasi ada nggak masih? Nasi habis be. Tapi ini masak nasi nggak matang bang. Jadi masih bentuk beras. Aron masih aron. Aron yang mending udah beras kali ya. Karena nggak matang. Senior udah pada tidur bang. Sekitar jam 9 dia tidur karena rencana mau muncak ya. Akhirnya saya kasih Babe nih, udah nih be makan ya kan gitu. Makan, dia makan 1-2 sendok lah buat nutupin lapar ya bang ya. Pas itu baru kita istirahat bang. Dan alhamdulillahnya walaupun saya tidur di luar bang, padahal itu angin lagi kencang, dingin bang. Tapi alhamdulillah saya nggak berasa dingin bang. Itu nggak berasa, bener-bener nggak berasa dingin. Tidur juga gelisah sih, cuman nggak tahu gelisahnya kenapa. Pas begitu muncak kita bareng-bareng naik ke atas, pas di tengah jalan lapar bang, saya kelaparan. Karena belum makan kan? Iya. Karena belum makan. Pok, saya nanya mas senior saya, ada makanan nggak pok? Saya lapar banget ini, belum makan pok. Ini ada nih pilus bang. Sukro ya kan? Oh, yang kecil-kecil itu? Yang kecil-kecil ya. Kasih sama dia 1 pak. Nih, sukro. Tapi lu makannya 5-5 ya. Jangan banyak-banyak. Kan banyak yang pada belum kebagian. Iya, pok. Itu pilus mah kita pegang, bang.
Cuma saya mah jaga amanah ya, ya kasihnya 5 ya 5. Saya kasih jadi teman saya si Babe, saya kasih 5 butir, saya 5 butir Bang makan. Makan ya kan gitu. Pas begitu di ini jalanan mau muncak tuh kan ada kayak jalanan air tuh Bang, kayak dinding gitu tuh. Itu lagi badai kan Bang. Angin lagi kencang-kencang badai. Kira wah ini bahaya kalau kita terusin kan karena anginnya lumayan kencang Bang. Akhirnya saya di situ tidur Bang, ketidur. Ceritanya Bang ketidur. Pas di dalam tidurnya itu tahu-tahu di depan saya itu ada cewek tiduran juga Bang, begitu. Ada cewek? Iya. Kaget saya Bang. Kata saya lah. Kalau ini cewek ya? Terus saya melek. Melek nih Bang. Bener ya cewek. Saya merem lagi. Masih bebayang juga orangnya. Dalam hati saya ini po icoh kali nih. Terus begitu saya melek lagi kagak ada. Lah, kagak ada ya. Saya mikir gitu. Tadi siapa ya? Ah ini mah po icoh. Pikir saya gitu. Ini mah saya ini po icoh karena memang posisi masih bisa 2 orang itu Bang di situ. Pas saya nengok ke atas, "Kek, lu mau naik kagak?" Lah, "Mau di mana, Pok?" Lah, gue dari tadi di sini. Waduh, kalau mati saya, tadi siapa kan gitu ya. Ya udahlah. Saya naik ke atas sebentar, Bang. Atas sebentar, muncak sebentar, cuman saya udah nggak kuat ya. Nah, udah lapar, Bang, udah menggigil. Saya turun lagi, Bang, ke bawah. Turun lagi ke tempat yang tadi Bang. Saya penasaran. Tadi cewek siapa ya? Begitu. Saya duduk lagi di sini. Kalau duduk, nyalain rokok ya. Begitu lagi nyalain rokok, itu ada lagi dia di samping. Cewek itu lagi? Iya. Senyum tuh. Kata saya, astagfirullahaladzim. Ajang saya di situ. Langsung, aduh, saya biasanya muncak ajan kan Bang. Ajan saya, ajan. Aduh, belum sholat subuh nih kan. Nah, udah sholat di situ aja, posisi duduk saya sholat apa semua. Terus teman-teman jam 6 ya, baru pada mulai turun tuh. "Pok, saya duluan ya. Mau kemana?" "Udah turun Pok, udah lapar saya nggak kuat." Ya udah moto dulu, udah gitu. Moto dulu lah tuh. Po Ico nemenin saya nih moto dulu sebentar. Moto di situ, moto bertiga kita. Langsung saya turun. Udah lapar saya duluan, turun Bang. Jika cerita nggak ada apa-apa nih Bang. Pas begitu ada temennya senior ini pada kan mereka ini lagi bikin open trip Bang. Oh. Terus tahu-tahu ngomong laporan. Gua semalam muncak nyampe sendirian duluan. Tahu-tahu ada cewek nemenin gua. Gua kaget, gua pikir peserta. Terus gua lihat lagi udah nggak ada. Langsung jantung saya Bang. Lah, itu tadi gua juga cewek ya. Ah udahlah. Saya ngomong sama Babe, "Be, kok sama itu dia? Udah kita mau pulang." Ya kan? Udah kita pulang. Ya udah. Masak Bang sebentar apa semua kita masak terus sama bawa buat bekal Bang turun ke bawah. Saya turun Bang. Turun lewat Sembalun kan. Turun Sembalun. Sembalun ternyata kan turun nggak ada temennya Bang. Saya nggak tahu jalur treknya ya. Wah, ini kagak turun ini ya kata saya gitu. Udah lari-larian kita situ. Jatuh udah nggak kehitung dah jatuh udah berapa kali jatuh lah ini karena lari saya berdua sampai akhirnya saya ketemu sama orang porter ya Bang. Porter mau naik, "Pak turun kemana Pak ya?" "Udah lurus aja tuh ntar lewat ada kayak jalur kali yang kering udah lewat situ," kata dia gitu. Oh iya, saya ngikutin apa kata orang tersebut. Turun saya, ternyata pas sampai di sana itu namanya Bawaknau ya. Bawaknau? Iya, itu ternyata jalur Bawaknau.
Jadi nggak ngelewatin yang air terjun yang Sembalun itu kan pada. Ternyata beda itu bang jalurnya. Ternyata oh ini Bawaknau namanya, iya. Ya udah, akhirnya saya minta jemput lah bang sama temen. Kita sampai di situ istirahat sebentar, 15 menit kemudian itu dijemput bang sama temen. Jemput itu kita mau langsung ke pantai dulu kan, ke Senggigi. Nah di Senggigi ini ada insiden sedikit bang. Jadi ada warga yang kehilangan motor. Dan mobil saya di stop bang, sampai dibongkar semuanya. Sampai penumpang semua suruh turun. Dibongkar kenapa bang? Nah, yang nggak tahu, katanya pokoknya nggak bakal bisa pulang lah. Sama warga kata gitu kan. Akhirnya diperiksain semua bang, sampai mobil-mobilnya diperiksain. Saya bilang, ya nggak mungkin Pak, saya bilang gitu, motor kita masukin ke mobil kan. Muat lah ya. Iya nggak muat juga kan gitu kan, mobil carry memang. Periksa itu, udah akhirnya jalan lah. Pulang. Nah, singkat cerita kita mampir dulu bang ke Bali. Aman, pas pulang, sampai udah di daerah Jawa bang, daerah Pekalongan. Saya nganterin temen dulu ini, nganterin yang tadi yang hamil bang, karena beliau kan orang Pekalongan bang. Itu saya nganterin beliau dulu ke rumah orang tuanya, ditinggal lah beliau kan di situ. Terus istirahat bang di pom bensin. Ternyata di pom bensin ini lagi istirahat, ini si Rabi nih yang istirahat di mobil sendiri. Saya mah di musola ya. Ternyata si Rabi ini digodain bang. Digodain? Iya, sama cewek. Terus ada ceweknya juga ngeliatin aja ceweknya dia kan mau masuk ke mobil. Pas begitu dia melek, tahu-tahu bahasa dia itu ada ceweknya di samping dia bang. Beneran ada di samping ya? Iya. Langsung kaget ya. Langsung astagfirullahaladzim. Kaget ya bang, langsung kabur langsung. Dia langsung tutup pintu, langsung ke masjid, ke musola yang tadi saya istirahat. Kan kita kaget kan, lu kenapa ketakutan? Waduh, kagak beres itu kata dia gitu. Kenapa? Ada, udah ntar aja dah, kata gitu. Nggak diceritain bang sama dia. Nah itu nggak lama saya jalan bang, ya udah kita lanjutin jalan lagi lah, kan istirahat sebentar ngopi ngerokok, udah tenang aja, nggak ada apa-apa. Itu kan mungkin lu tidur direp-rep mungkin rep-repan doang karena lu ketakutan. Iya. Ya udah gitu pulang, baru jalan 15 menit bang dari pom bensin itu ada yang kecelakaan. Mobil bang. Terus kata yang supir saya, nah itu mobil yang tadi balap-balapan sama kita itu. Oke. Dia kecelakaan itu. Iya, untung kita istirahat ya. Iya, terus kata supir, saya tadi sebenarnya takut, bebayang ada orang terus. Makanya saya minta istirahat, kata supir. Ya untungnya alhamdulillahnya bang, dia bebayang begitu, jadi istirahat gitu bang. Ya udah sampai di rumah, jalan itu insya Allah aman itu bang. Alhamdulillah aman, jalan sampai di rumah. Cuman pas pulang ya bang, pas udah nyampe rumah, sekian beberapa hari bang, itu dapat 3 minggu kemudian saya sakit bang. Sakit itu perut udah kayak di silet-silet bang. Itu perut sakit banget. Itu perut sakit, badan panasnya. Kalau pas di rumah sih belum ditensi ya bang ya. Jadi di rumah itu sakit 5 hari bang. Di rumah sakit 5 hari. Itu perut udah nggak karuan. Selama saya sakit itu, saya mimpi bang.
selama sakit. Selama sakit itu mimpi saya disamperin sama sosok wanita. Itu wanita, tapi pengikutnya banyak. Sampai saya kaget itu, Bang. Waktu hari pertama itu, padahal siang itu, Bang. Sampai saya akhirnya kebangun, astagfirullahaladzim. Begitu melek pun masih bebayang saya itu di gunung, Bang. Pas begitu melek. Bebayang di gunung? Iya. Kepikiran gunung yang kemarin sakit tuh? Iya, pokoknya saya melihat ada di gunung. Astagfirullahaladzim. Kata saya, kok ini begini ya? Sampai bengong, Bang. Terus baru bengong, coba menghayal masuk ke situ, tiba-tiba langsung buyar normal, biasa. Padahal kita pengen maksudnya, coba kalau ngayal lebih dalam lagi gimana kan gitu. Tapi ternyata pas begitu saya ngayal, buyar, nggak ada gambaran itu, udah hilang. Udah menggigil saya. Dalam hati saya, ini kok sakit apaan ini kan. Hari ketiga saya telepon teman saya, Bang. Yang si Babeh ini. Beh. Assalamualaikum, salam. Beh lagi di mana? Dengan harapan saya minta dijenguk, Bang. Maksudnya biar tahu saya lagi sakit gitu. Karena dia sohib saya nih, Bang. Sohib saya. Terus kata si Babeh, saya lagi di hotel. Kata si Babeh. Terus kata saya, enak banget di hotel. Lu nggak tahu gue lagi sakit. Oh, ya udah biar cepet sembuh dah. Gue mau masih di hotel ini, kata dia gitu. Oh ya udah dah, oh gitu. Lalu saya matiin. Nggak ngucapin salam lagi, Bang, enggak. Udah kesel saya, Bang. Sohib orang mah sakit, tanya, udah minum obat belum kan begitu, ini enggak. Saya ya Allah, ini ngapa? Ini sakit apaan nih? Sesekali itu perut udah kayak dikeset-keset lagi, Bang. Sampai udah tobat dah. Aduh, ada ampun tobat. Sebelum itu tobat udah. Ini ngapain ini kan gitu. Dapat hari kelima, Bang. Hari kelima itu teman saya datang, Bang. Jenguk si Babeh nih. Terus ditanya, kenapa lo? Sakit, Beh, gua, Beh. Elah, begitu aja. Terus Teh Aji nih ngomong, apaan, Om? Ini baru sembuh dia, Om. Hah? Baru sembuh. Baru sembuh dia juga? Kata dia. Oh, oke. Saya sakit, dia sakit. Terus saya tanya, sakitnya kayak gimana? Lu sakitnya kayak gimana? Panas, tinggi, perut, terus langsung dia ngomong, perut kayak ditusuk-tusuk ya? Kayak dikelet ya, perut ya? Iya, Be. Sama gue juga. Sama, Bang? Sama. Sakitnya bareng, Bang. Jadi harinya bareng. Nggak ada yang meleset harinya bareng sama. Cuman saya mah agak manja aja. Pengen dijenguk sama dia. Kalau dia mah enggak. Saya bingung. Ya udah, tapi udah sembuh, Be, saya bilang gitu. Udah, apa katanya? Sakit apa? Tipes sih katanya mah. Oh, ya tipes, dibeliin obat-obat tipes lah sama dia. Dibeliin, Bang, 1 kantong plastik itu. Makanan apa obat tipes. Udah nih minum ini. Ntar gak sembuh. Kata gitu. Gue udah segeran nih, udah mendingan. Tapi ngerokok mah belum enak, kata dia gitu doang. Iya, saya juga nggak ngerokok ini. Ya nggak enak kan, udah pokoknya mulutnya nggak enak lah. Nah, sembuh, Bang. Hari itu saya masih sakit. 1 hari kemudian badan enak, fit lagi lah. Wah, alhamdulillah nih fit lagi nih ya kan gitu. Saya minum vitamin lah banyak. Itu dapat seminggu kemudian sakit lagi, Bang, saya. Sakit lagi? Sakit lagi. Seminggu kemudian. Padahal itu udah sembuh. Terus udah enakan badan lah. Seminggu kemudian demam tinggi, udah panas tinggi. Ini perut udah tambah nggak karuan. Udah bener-bener
kayak dikesetin lah. Sampai akhirnya karena di rumah nggak ada orang bang ya kan gitu. Terus belum punya istri juga kan, masih muda, masih bujangan lah. Akhirnya saya ke rumah sakit di daerah Ciledug sendiri bang. Saya naik mobil angkot. Saya ke situ, ke rumah sakit, minta dirawat di situ. Karena udah nggak kuat bang, badan udah nggak kuat. Pas begitu ditensi, dicek ya panasnya itu kurang lebih 50 bang. 50? 50. Saya bingung itu, panas 50 kayak apa. Pokoknya yang jelas saya sampai bahasa kata dokter ini, Bapak untung nggak anfal ini. Ingat betul saya tuh. Ini nggak normal panasnya ini. Iya bang. Gitu. Nggak normal, cuman kan saya nggak tahu bang normal enggaknya kan gitu. Bahasa itu nggak normal. Ya udah dirawat, dicek darah semua. Hasilnya katanya tipes. Ini sakit tipes, ya kan gitu. Nah dirawat di rumah sakit udah 2 hari bang, nggak ada perubahan bang. Kebetulan saya ditemenin akhirnya sama pacar saya, ya kan. Pacar saya yang nemenin di situ. Nah, keluarga kan sibuk semua sama pacar dirawatin lah di situ, ditemenin lah. Ini 2 hari belum turun-turun bang panas. Nggak turun-turun panas. Pas begitu, ibu lagi mau istirahat, Isa tiba-tiba datang lagi. Yang sosok ini. Oh, sosok perempuan itu bang? Iya. Dek, begitu. Besok minta sama dokter, minta obatnya A. Cuma saya nggak lupa nih nama obatnya apa. Lupa, saya nggak tahu nama obatnya apa. Minta obatnya itu, nanti turun panasnya. Kamu nggak usah takut sama saya. Sama saya juga manusia. Saya bukannya jin. Ngomong lah. Bahwa beliau yang ada di Gunung Rinjani. Oke. Itu bang. Saya kaget di situ. Oh. Ya karena saya panas lagi tinggi ya. Udah antara takut nggak takut udah biasa aja udah bang maksudnya. Saya cuma diam. Masa sih ini gara-gara naik gunung kemarin ya kan gitu. Terus saya ngomong sama dokter, dok, tolong kasih obat A. Dokter ngeliatin saya aja. Emang kamu dokter kata dia gitu. Iya soalnya panas saya nggak turun-turun. Coba pakai obat A, saya bilang gitu. Terus dokter itu ternyata tahu bang obat tersebut. Cuman saya nggak tahu itu waktu itu resepnya apa. Nama dokternya. Kata dokternya ini harus dicek dulu, Bapak alergi obat atau tidak. Karena obatnya keras. Gitu. Dicek bang, ini alergi atau tidak. Setelah dicek, ini Bapak yakin dikasih obat ini, karena ini kan melalui infus kan. Jadi bukan diminum, diinfus. Botolnya segini bang kecil. Man, saya nggak tahu apa namanya. Akhirnya, ya udah nggak apa-apa. Ini permintaan dari Bapak ya, bukannya dari kami kan gitu. Jadi di luar tanggung jawab kami, pas ada begitu. Ya udah nggak apa-apa dok, daripada saya kayak gini, panas tinggi terus bang. Turun demamnya bang? Turun demamnya, alhamdulillah. Bener-bener turun demamnya. Saya pulang, dapat 2 hari, 3 hari, teman saya yang masuk rumah sakit. Babe ini? Iya, Babe. Babe dirawat. Sakitnya sama yang itu lagi. Panas juga? Panas. Ini ulu hati nih bang, udah kayak di keset-keset bang. Kayak disiletin. Benar-benar sakitnya itu
luar biasa. Ternyata beliau sembuh, rumah sakit 2 hari, saya masuk lagi bang rumah sakit. Cuman pindah rumah sakitnya, bukan rumah sakit yang Ciledug. Itu di dekat Moderland, di depan Tangerang ya? Moderland, Tangerang, kota. Akhirnya tiba-tiba demam lagi bang, demam, terus menggigil lah, sama seperti yang tadi awal, yang kemarin-kemarin. Nah, pas begitu di malam pertama di rumah sakit itu, beliau datang lagi. Sosok perempuan. Iya. Itu datang lagi. Langsung dia bilang, kamu nggak usah takut. Sakit itu kan yang sebagai penghapus dosa-dosa kamu. Syukuri, ya, sakit itu harus disyukuri. Karena apa? Dengannya sakit, dosa-dosa kamu yang lalu terhapus. Jangan pernah menyalahkan apapun. Yang penting kamu sekarang jalanin apa yang kamu rasakan sekarang. Dalam hati saya nggak kuat bang, udah. Ya bicara ini apa mati apa enggak. Sampai saya tanya ke dokter lagi, dok ini sakit apa saya? Saya juga bingung, ini seharusnya malari. Dokter nanya lagi yang pas rumah sakit yang di Tangerang tuh. Emang mas dari abang ini habis dari daerah endemik malari? Saya bilang, enggak sih, tapi saya sekitar bulan Maret itu naik gunung di Rinjani, daerah timur. Takutnya ini sakit malaria. Oh begitu ya? Ya udah dicek lah bang. Dicek. Ternyata malaria juga enggak kan. Bukan itu. Iya. Bingung juga dia. Tapi pas ending akhir-akhir dia bilang, tapi ini bisa jadi kemungkinan malaria juga. Bahasa dia gitu, cuman saya bingung, kan saya nggak paham itu dengan kedokterannya. Di situ saya bilang, sakit apa? Jadi sakitnya itu bang cuma 4 hari 5 hari sembuh. Sekitar 5 hari sakit ya. Nanti normal lagi bang. Normal lagi. Nah itu saya sakit itu sampai bulan Desember bang. Hampir 6 bulan bang. Iya. Jadi sakit sembuh. Kalau Babe cuman 1 kali masuk rumah sakit. Kalau saya 2 kali. Tapi sisanya udahlah, capek lah ya kan, kita ke rumah sakit juga kan nggak ada BPJS loh kan. Lumayan biayanya bang. Iya. Kalau dirawat-rawat lagi nggak, udahlah akhirnya di rumah aja kita. Nanti itu dia sakit normal bang, beberapa minggu, beberapa bulan, nanti sakit lagi seperti itu. Nah uniknya setiap sakit beliau datang. Sosok perempuan. Iya. Oke. Kalau pas saya sakit sampai di Desember itu sakit, beliau bilang, kamu jangan menikah dulu. Terus saya bilang dalam hati, ya saya udah mau nikah kan gitu bang ya. Kenapa nggak dikasih nikah kan gitu. Terus nikah lah bang saya. Itu Desember. Nikah saya di sekitar bulan Mei, nikah bang. Nikah bulan Mei. Ternyata itu habis nikah dapat 2 minggu bang. Habis nikah dapat 2 minggu. Malam Jumat atau malam Jumat kayaknya. Saya lagi dengerin murotal pengajian bang. Oke. Jadi pakai HP ya kan, di HP dengerin ya tiduran. Tiba-tiba ngelihat bayangan itu bang, sosok perempuan. Tapi ada 2, satu lagi bukan perempuan. Kaget saya di situ. Astagfirullahaladzim. Yang di samping ini lebih serem, maksudnya.
Tapi jenisnya apa-apa nggak tahu ya bang ya gitu. Cuman ngeliat bebayang kayak gitu. Dari situ cuman ngelihat posisi itu doang. Tiba-tiba saya ngelihat saya lagi di ngajiin bang. Sama keluarga. Oke. Jadi saya di ngajiin, saya ngeliat di situ ada abang saya yang kebetulan yang dari NTT pulang. Ada abang saya, abang yang kedua, terus yang abang ketiga ada situ, terus ibu saya, bapak saya, sama istri saya. Istri saya lagi nangis, terus ibu saya ngajiin saya, dibacain. Entah katanya kesurupan apa gimana, nggak ngerti ya kan. Tapi saya ngelihat posisi itu, saya lagi ngajiin, lagi dinangisin. Posisinya di rumah tapi bang? Di rumah, di kamar saya bang. Itu baru 2 minggu lah nikah. Baru pengantin baru 2 minggu nikah. Cuman saya bengong, saya ngeliatin. Itu kenapa pada nangis ya? Terus mungkin saya berpikir ini ngimpi, kayaknya saya ngimpi gitu. Kok ngimpinya begini? Ngimpi saya di ngajiin gitu. Di ngajiin, semua dibacain. Ada sekitar 1 jaman lah, 1 jam lebih lah. Itu juga saya tahu durasi jamnya, istri saya cerita setelah itu. Nah, lagi ngajiin, datang yang perempuan, sosok perempuan tersebut. Oke. Kamu pulang ya? Pulang? Kamu udah pulang. Kamu belum waktunya, udah pulang. Oke. Kan saya sudah bilang, jangan menikah dulu. Iya. Gitu bang. Nggak lama itu beliau ngomong seperti itu, tiba-tiba bangun saya kaget. Saya ngeliat semua udah pada nangis, keluarga saya nangis. Oke. Saya bilang, ini kenapa? Udah nggak karuan lah. Alhamdulillah pada gitu. Saya tanya dong istri saya bang, selesai itu. Emang kenapa Mi? Ya dari kaki ya bang, ya tangan semua udah dingin. Oke. Cuman yang hangat kepala doang bang. Jadi sampai tenggorokan ini dingin. Udah, ya bener-bener dingin, udah kayak es lah gitu. Perasaan gue tadi ngelihat keluarga itu pada nangis, abang saya nangis ya kan gitu. Terus di ngajiin, dengar ngelihat saya posisi di kamar. Gitu. Jadi kayak nonton film gitu. Udah, akhirnya banyak spekulasi ya kan. Oh ini diguna-guna atau gimana kan gitu. Sedang polemik itu, berapa seminggu kemudian saya tidur ngimpin beliau lagi. Sosok perempuan ini? Iya. Seharusnya kamu jangan hamil dulu, istri nih. Saya nggak tahu bang kalau istri hamil apa enggak ya kan nggak tahu. Ya itu kan saya pikir tadi bunga tidur aja, pas besok karena bangun dapat tuh nyata istri kemudian sekitar seminggu atau 2 minggu ngomong ke saya, ya ngisi hamil. Oh iya. Terus saya bengong doang bang, jadi nggak ada ekspresi seneng. Itu perasaan saya itu nggak ada ekspresi seneng, nggak ada oh selamat ya, nggak ada. Saya bengong, kok bener ya omongannya hamil? Kok bisa begini? Dalam hati saya itu tanda tanya bang. Kok bisa benar hamil ya?
Hamil sampai 3,5 bulan, Bang. Waktu itu hari Selasa. Saya ingat betul. Dulu kan saya demen mancing, Bang. Oh, oke. Demen mancing, terus kata ibu kan, jangan mancing terus kalau lagi istri hamil. Kan gitu. Itu pas dalam tidur ngimpi lagi, Bang. Nih ngimpi ada sosok wanita itu lagi. Tapi ada yang saya lihat pas lagi saya itu di ngajin, yang orang itu laki, Bang. Serem itu. Ada beliau juga. Jadi model kayak gorila ya, Bang. Model kayak gorila. Gede berarti, Bang. Gede, Bang. Itu dalam mimpi saya, kemaluan istri saya ini, Bang, diambil, Bang. Jadi keluar darah. Dalam mimpi. Langsung begitu saya bangun, astagfirullahaladzim. Jam 2 saya ngelihat istri saya. Saya mimpi ngelihat banyak darah. Kan diambil gitu kan mimpi. Tapi nyatanya, kok ini nggak ada darah. Wah, berarti tadi mimpi. Tapi kok ngimpinya kayak gini, serem banget. Pikir saya gitu. Terus dapat besoknya saya ngomong sama istri, Mi, kok saya ngimpi ya? Kenapa? Ituan kamu diambil gitu, tahu-tahu darah banyak. Tapi yang dalam mimpi itu si sosok cewek itu nggak ngehalangin, Bang, ngeliatin aja dari jauh. Beliau ngeliatin aja. Beliau ngeliatin. Padahal kita udah nyiapin nama tuh. Udah nyiapin nama buat anak, ya kan. Nyiapin nama buat anak. Terus sama istri saya meriksa ke dokter, Bang. Kontrol lah. Dia ke bidan menyatakan ini harus di USG 4 dimensi. Ke Cipto. Kata istri saya, kenapa memang? Kalau dari lihat sini, ini tidak ada perkembangan si janinnya tersebut. Nggak ada perkembangan, Bang? Nggak ada perkembangan, Bang. Akhirnya, istri ngomong sama saya, ya, disuruh ke Cipto. Ngapain? Ini periksa 4 dimensi. Karena nggak ada perkembangan. Nah, ya udah, ke Cipto. Ternyata benar, Bang, nggak ada perkembangan. Si janinnya itu udah mati. Sekitar 3,5 bulan. Si janinnya mati itu pas di bulan apa itu, saya lupa ya kan. Akhirnya itu dikiret kan? Dikiret. Udah dikiret, ternyata hamil lagi, Bang. Sekitar udah 3 bulan lah, 3 bulan ya kan. Alhamdulillah ini hamil lagi nih, Bang. Nah, tapi yang hamil ini baru itu banyak diceritakan sama wanita tersebut, sering datang. Gitu, Bang. Beliau datang terus. Hampir dimulai dari bulan ke-7. Bulan ke-7 beliau datang terus ke mimpi saya. Bahwa mengatakan, nanti anak kamu harus pakai senaru. Harus pakai Senaru. Nama. Iya. Ini adalah anak pertama kamu dan kamu harus pakai senaru. Bingung saya. Kok ngimpi begini? Terus saya bilang sama istri, dulu kan anak pertama kita mau namain
Afifuddin Segara kalau cowok bang. Karena saya saking takjimnya dengan kondisi itu, kok disuruh senaruh kenapa ya, kan begitu kan. Ini mungkin perasaan doang kali Mi, karena baru sekali itu bang. Nah itu dalam mimpi itu bang, banyak beliau menceritakan beliau ada di situ kenapa. Terus langsung bilang, saya hanya bersatu dengan alam, dengan manunggaling kaula Gusti. Terus pada bulan istri saya akhirnya nih bang, udah mau 10 bulan nggak lahir-lahir anak. 10 bulan kagak keluar-keluar? Nggak keluar-keluar, 10 bulan. Udah orang tua saya udah gelisah. Udah sesar aja gitu. Kata saya, ntar aja kali emang belum waktunya. Ternyata 10 bulan itu hamil. Itu akhirnya bang, 10 hari sebelum lahir, beliau datang. Di mimpi lagi? Dalam mimpi lagi. Tapi akhirnya ada kakek-kakek ya. Itu ada kakek-kakeknya. Terus saya diajak ngedaki gunung sama kakek-kakek tersebut. Ngedaki. Terus banyak hal yang beliau ceritakan lah. Bahwa dia bilang, gunung ini adalah 6 jalur pendakian. Ya. Banyak ada kalangan jin, ya, ada kalangan manusia, bermacam-macam tujuan mereka. Kamu nggak usah takut. Nanti di tanggal 5 hari Rabu, anak kamu, Dapunta, akan lahir. Dapunta siapa? Dapunta anak kamu. Dapunta. Saya bingung. Dapunta apa artinya ya? Itu senaru apa artinya? Saya gak bingung. Kalau ditanya, artinya saya gak tahu. Nah, selama itu beliau selama sebelum lahir itu datang terus bang, ngejelasin terus. Dapunta itu apa? Iya. Nah, bilang Dapunta itu adalah artinya putra raja. Oh, oke. Nah, itu putra raja. Senaru itu adalah cahaya yang kehijau-hijauan. Oh, begitu. Terus tanggal 5 itu menandakan bahwa Watu 5. Ajaran yang sesungguhnya adalah Watu 5. Ini semuanya akan tahu. Itu adalah menandakan bahwa semua itu adalah di Watu 5. Jadi bahasanya itu aja, Mang. Bahasanya dia bilang nanti tanggal 5 dan itu adalah jati diri seorang manusia kalau ingin memanusiakan manusia dan jadi manusia, Watu 5 tersebut. Terus saya bilang, kamu siapa? Nama kamu siapa? Kalau mau ketemu saya, cukup di Segara Anak. Oh, oke.
Karena semuanya di situ tidak ada bangsa jin yang tidak baik, semuanya baik. Kecuali di bawah. Jadi ada batasannya, Bang. Nah, beliau juga di situ menjelaskan tidak ada kerajaan jin itu tidak ada. Tapi saat ini bahasanya itu dibuat fondasi, rumah-rumah mereka itu dibangun saat ini. Jadi sebenarnya saya nyeritain ini takut, Bang, supaya nggak bisa tidur saya. Dari kemarin itu saya ceritain nggak kan gitu. Karena sampai saat ini beliau masih suka datang. Tapi memberikan info-info hal yang bagus. Itu, Bang. Contoh waktu saya di 2017 itu di Desa Bayan. Waktu itu ngasih bantuan untuk warga di sana, lagi di dalam tenda kita duduk. Bumi ini panas, Bang. Saya ngomong sama teman saya, kok ini bumi panas ya, kenapa ya? Saya bilang gitu. Terus beliau datang, itu nggak tidur, Bang, posisi melek itu. Saya sedih. Setelah ini akan ada tsunami yang lebih dahsyat lagi. Dan ternyata setelah itu Poso, Sulawesi kan, habis Lombok. Saya ngomong sama teman saya. Terus sampai 3 hari mau kesini, Bang, karena masih datang itu. Saya nggak bisa tidur itu. Waktu 10 hari atau 15 hari yang lalu nih ya kan, saya diundang sini kan, Bang. Saya udah nggak bisa tidur, Bang. Jadi habis yang podcast yang pertama 2000, yang nyeritain 2016 itu, Bang Desi, saya udah nggak bisa tidur. Kenapa, Bang? Nggak tahu, Bang, nggak bisa tidur pokoknya. Sampai kata istri saya, udah jangan ceritain kayak gitulah, nggak bisa tidur, nyiksa diri. Saya agak bingung ya kan gitu. Terus akhirnya ini ceritain gak, Mi, sampai ini mau itu bingung saya juga. Terus kata istri, ya terserah kamu lah gitu. Bahkan sampai 3 hari sebelumnya kemarin tuh beliau datang ya kan, bahasanya itu nggak ngujud ya, Bang ya, tapi kayak ngomong aja gitu. Saya sebenarnya takut dengan di tahun 2027 gitu aja. Takut nanti di tahun 2027 bahasa beliau. Karena kan dimunculnya nanti ada beberapa daerah atau mungkin bahkan negara yang terdampak gelap, Bang. Gelap. Jadi karena letusan mungkin. Gimana? Yang saya takutin itu aja. Kata beliau gitu. Iya. Terus saya bilang dalam hati saya, ini kenapa ini lagi ya, kan gitu. Makanya agak-agak ngeri sebenarnya nyeritain yang ini kan gitu, karena menyangkut yang akhirnya juga jadi kayak nama anak saya kan gitu, Bang. Dengan nama anak saya jadi ada Dapunta Senaru. Ya. Dapunta Senaru, Bang. Dapunta Senaru. Iya, Dapunta Senaru. Tapi saya tambahin ada Islamnya ya kan, Ilmiah Al-Hafiz. Oh. Gitu, Bang. Dapunta Senaru. Jadi yang dari mimpi-mimpi itu semua dari pembicaraan beliau sampai saya kan nge-guide juga, Bang, akhirnya sekarang. Jadi saya nge-guiding lebih ke utama adalah perkenalan budaya. Oh, sejarahnya. Sejarah. Tadi saya nggak demen sejarah, Bang. Sampai saya bikin ya kan wadah gitu kan, travel itu saya buat logonya pun ini Rinjani Segara Anak.
Jadi 2 gunung di bawah itu. Terus Segara Anak ada 6 karena ada 6 jalur. Karena saya ngikutin apa yang dikasih tahu itu kan 6 jalur pendakian. 6 jalur pendakian intinya adalah di Segara Anak. Terus adanya Watu 5 itu sebagai gerbang Manunggaling Kaula Gusti. Wah, Gitu. Ya mungkin itu Bang yang saya ceritain. Sebenarnya agak tadi deg-degan juga. Terakhir ini masih panas dingin nih Bang. kenapa? Saya nyerita nih nggak tahu Bang itu panas dingin. Udah deg-degan dari tadi saya. Takut gini ya. Saya juga kan izin juga maksudnya memberikan nama ini anak saya ya kan gitu kan, saya juga bukan keturunan raja atau apapun Bang. Gitu. Selainnya keturunan orang biasa lah gitu. Terus setelah sampai saya kemarin itu sempat saya ngecek Senaru itu apa sih? Ternyata kalau di bahasa itu Sasak ada bahasa sinar ya kan gitu. Bahwa itu kalau zaman dulu untuk anak pertama. Bahasanya kayak gitu aja. Oh, itu bahasa dari apa tuh Bang filosofinya? Bahasa dari Sasak sih Bang kalau di itu mah ya. Yang ada artinya. Cuma saya kan nggak tahu ya Bang ya, maksudnya ini benar apa enggak kan. Mudah-mudahan ada dari sini saya cerita. Akhirnya saya mikirkan mudah-mudahan dengan ini cerita ada yang nginfoin kan gitu. Ada yang komen gitu ya. Iya, bahwa istilahnya ini jangan pakai nama ini, nggak boleh kan gitu. Okay. Karena kalau di buku sejarah kan adanya kan Dapunta Sailendra ya. Berarti kan karena kalau putra Raja Gunung kan termasuk Sailendra itu. Setelah akhirnya saya belajar sejarah gitu ya. Iya, setelah dari. Tapi nggak apa-apa Bang kalau sekedar cuma nama doang. Iya, cuman kan takut juga Bang karena kan bahasanya itu kan beda. Yang penting artinya bagus-bagus aja. Iya. Mungkin kalau tadi artinya jelek ya, saya juga ngeri juga nih artinya apa. Awal-awal itu nggak tahu. Tapi pas udah tahu endingnya tahu artinya itu. Iya, akhirnya saya namain itu. Bagus. Saya berani namain itu bagus. Oke Bang Ekek, ini berarti awal pertama kali ya ke Gunung Rinjani Bang? Awal pertama kali Bang. Di tahun 2010. 2010. Nah kemarin itu kan 2016 ya? Iya itu. Kemarin sebenarnya saya maunya cerita yang ini. Tapi kenapa yang 2016 ya? Iya, waktu kemarin saya juga di situ antara gamang Bang. Ini mau diceritain apa enggak? Itu sih. Makanya dikasih 2016 kemarin. Iya, karena 2010 ini bagi saya ini kan berkelanjutan Bang. Sampai istilahnya sampai saat ini. Awal mulanya dari situ berarti ya? Awal mula Bang. Saya kan benar-benar orang begajulan Bang. Nah, ada kejadian di mana Abang ini sempat disorain jalur nih. Iya, nyasar. Yang mau ke Senaru ya? Iya, mau ke Pelawangan, Sembalun ya? Iya Bang. Nah, itu kan terus sempat mentok sama tebing Bang. Itu jaraknya ke atas berapa meter Bang? 3 meteran Bang. Oh, masih bisa lah ya? Iya, 3 meteran ya kan. Cuman kan kalau kita lompat doang kan nggak bisa. Cuman ada bawahnya gimana tuh? Jurang Bang. Jurang? Iya, bawahnya jurang. Jadi kalau santai makanya saya disuruh turun lagi nggak bakal berani. Karena itu resikonya pasti jatuh. Ya mau nggak mau harus naik ya? Mau nggak mau harus naik. Untungnya ada senior. Ada senior. Ada teman-teman, ada pohon juga. Jadi dibantuin. Aduh, emang udah jalannya seperti itu berarti? Iya. Nah ini kan sempet pas muncaknya nih Bang, sempet. Ini kan awal mula pertama kali melihat sosok perempuan ini Bang. Iya. Yang sempet tidur melek itu tiba-tiba ada. Nah keadaan Abang di malam itu yang sempat tertidur sama siapa Bang? Sendiri kah atau? Posisi itu saya di bawah nih, kan ada kayak yang jalanan air tebing-tebing gitu tuh gitu. Ini saya di bawah, ternyata senior saya ini Po Ico sama Bang Miller ada di atas saya. Oh, berarti bukan di depan Abang si Po Ico itu? Bukan, tadi saya pikir Po Ico. Tapi sosok itu? Iya, gitu Bang. Itu awal mula? Awal mula. Pertama kali melihat ya? Iya. Atau tahu ya? Pertama dan kali. Ternyata berkelanjutan sampai sekarang? Berkelanjutan Bang, sampai sekarang. Halo Sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com.
gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Pelajaran apa Bang yang paling berharga dalam hidup Bang Ekek nih? Dari awal ketemu sama sosok ini sampai sekarang tuh, yang masih ngena banget gitu apa tuh Bang? Pelajaran yang paling ngena yang akhirnya sampai sekarang saya penasaran dan saya turun ya ke akhirnya dunia Nusantara gitu Bang ya, mengenal sejarah itu Manunggaling Kaula Gusti Bang. Manunggaling Kaula Gusti ya. Itu aja. Kalau di bahasa Indonesia itu apa artinya Bang? Jadi keesaan ya istilahnya. Esa itu berarti tunggal. Iya, tunggal. Jadi ternyata jiwa kita itu memang semuanya butuh siraman rohani, gitu. Butuh makan. Iya. Kalau dulu kan saya nggak paham gitu. Sampai ternyata yang teman saya si Babe ini sekarang jadi orang lebih benar beliau dibanding saya. Kalau dibilang beliau tuh sekarang dia dekat dengan ulama, dengan kiai, terus pendapatan juga tambah bagus. Tapi dari situ awalnya beliau istilahnya benar-benar berubah gitu. Berubah. Jadi akhirnya memang saya juga tidak menyesalkan saya sakit gitu Bang. Ketika saya ambil intisarinya, iya benar, ternyata sakit ini sebagai penghapus dosa. Mungkin di situ kita dikeletin Bang. Ya, gitu. Oh iya, ngerasa perut sakit itu Pak. Iya, sakit ya. itu sih Bang. Tapi demam sampai 50 itu wajib. 50. Itu kalau kata bocah mah Bang 40 aja udah step. Iya, Ya. Saya dokter juga nggak nyangka. Oke, Bang Ekek, terima kasih banyak ya Bang ya. Udah mau berbagi kisahnya lagi nih awal yang bakal menjadi berkelanjutan gitu ternyata Bang sampai sekarang. Iya. Awal dari pendakian ini. Iya, awal pendakian. Dan sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin Bang Ekek punya kesan pesan nih Bang buat teman-teman yang mendengarkan ceritanya di malam kali ini. Ya, sebenarnya saya sekali lagi tadi, kalau seandainya ada yang istilahnya melarang nggak boleh ya kan dengan nama yang tersebut, saya mohon maaf kan gitu, karena saya nggak tahu kan gitu dari arti nama tersebut yang lain-lain. Dan saya cuma ingin siapapun istilahnya teman-teman yang naik gunung apa semua, apalagi terutama di Rinjani kan gitu ya, kalau bisa lebih jaga di adabnya dijaga, terus mungkin ibadahnya kalau seandainya itu di Segara Anak selama perjalanan itu kalau bisa lebih ditingkatin lagi kan gitu. Keindahan itu kan, alam itu kan untuk kita jaga dan kita nikmati bersama. Gitu sih Pak. Mudah-mudahan istilahnya semuanya dalam keadaan sehat. Itu aja sih. Itu aja Bang? Ya. Nah, terima kasih banyak sekali lagi Bang Ekek dan semoga bermanfaat nih buat teman-teman semua yang mendengarkan ceritanya di malam kali ini. Dan tetap nih diambil sisi positifnya dan dibuang jauh buruknya. Mungkin itu aja nih dari gue Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.